Puji Tuhan, selamat pagi saudara semua. Kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dipermuliakan Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya, terlebih dalam kehidupan kami. Sebentar sebelum memulai hari kami rindu mendengarkan firman-Mu, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah urapan Tuhan boleh menyertai setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, mengerti kebenaran firman-Mu, dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kalau segelapan roh jahat, dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan pekerjaan dan kuasanya. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Kiranya Yesus semakin bertambah dan hidup kami, diri kami boleh semakin berkurang. Kami siap menyambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara semua. Tema kita pada hari ini adalah arti kehidupan. Dan pokok bahasannya adalah hidup dengan tujuan adalah satu-satunya cara untuk sungguh-sungguh hidup. Ayat tema kita terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dalam hidup ini biasanya ada 3 pertanyaan yang menonjol. Apa saja? Yang pertama adalah tentang identitas. Siapa saya? Berikutnya adalah tentang arti penting. Apakah saya berarti? Apakah aku berarti? Dan yang ketiga, dampak. Di manakah tempatku dalam hidup? Apakah berdampak atau tidak? Dan untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, maka ada sebuah penyataan kalimat yang berkata tujuan hidup sebenarnya. Apa tujuan hidup sebenarnya? Dan untuk menjawab tujuan hidup sebenarnya ini dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah bahwa tujuan hidup sebenarnya itu merangkum tujuan-tujuan Allah untuk kehidupan Anda, kehidupan saya, atau kehidupan orang-orang percaya. Bahwa manusia ketika diciptakan Allah memiliki tujuan. Jadi merangkum tujuan-tujuan Tuhan untuk kehidupan orang percaya, kehidupan Anda. Dan yang kedua adalah kalimat ini menunjukkan arah kehidupan kita. Ketika kita mengetahui tujuan kita, bukan sasaran yang bersifat sementara, tetapi tujuan yang bersifat kekal, maka kita mengetahui arah kehidupan kita kemana. Ada sebuah ayat berkata, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan. Sekali lagi, ketika kita mengetahui tujuan Tuhan, maka kita dapat menentukan arah langkah kita. Arti yang ketiga adalah bahwa tujuan hidup sebenarnya itu mendefinisikan kata sukses untuk Anda, untuk saya, untuk kita, orang percaya. Mendefinisikan kata sukses. Sukses ini bukan menurut pandangan dunia, tetapi ketika kita sukses mengetahui tujuan Allah untuk kita, lalu mengarahkan langkah kita, maka ada kesuksesan menurut pandangan Allah, menurut pandangan firman dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah penyataan tujuan hidup yang sebenarnya ini menjelaskan peran kita dalam hidup ini. Kita memiliki peran yang Tuhan tentukan. Tujuan tidak pernah berubah, tetapi mungkin peran-peran kita dapat berubah. Suatu saat Tuhan akan izinkan kita berperan seperti ini, berikutnya seperti ini. Kita mengetahui peran kita dari tujuan kita. Yang kelima adalah bahwa kalimat tujuan yang sebenarnya itu adalah penyataan yang mengekspresikan shape, bentuk yang terjadi dalam hidup Anda.
Ini diambil dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mengekspresikan bentuk shape kita, pengalaman kita. Apa artinya ini? Bahwa ada cara-cara unik yang Tuhan tetapkan untuk Anda, untuk saya, untuk besar semua melayani. Masing-masing orang memiliki cara yang unik, berbeda dari saya kepada istri saya ataupun sesama orang percaya. Bentuk atau shape-nya berbeda dari pengalaman. Dan saya akan coba untuk mengangkat dari ayat tema kita pada saat ini. Dalam ayat tema kita disampaikan bahwa jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kata jikalau kamu tahu semuanya, apa yang diketahui. Memang perikop ini atau ayat ini didahului dengan kerendahan hati Yesus ketika di loteng Yerusalem. Dia membasuh kaki para murid-muridnya. Kemudian dia menyampaikan, setelah selesai membasuh, dia menyampaikan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, kita perlu memiliki satu pengetahuan dari kebenaran firman Tuhan. Untuk tujuan hidup pun kita memerlukan untuk memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saya mengetahui kehendak Allah? Bagaimana saya mengetahui tujuan hidup saya? Bukan dari buku-buku yang lain, tetapi itu kita dapati sebagai orang percaya dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 1-5, saya bacakan saja untuk saudara semua. Mengatakan demikian, berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Taurat. Apa yang perlu kita ketahui? Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan. Berdasarkan ayat ini, pengetahuan akan firman Tuhan, pengetahuan akan titah Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, itu hal yang sangat penting untuk kita mengetahui tujuan hidup kita. Lalu kemudian dalam kalimat berikutnya dikatakan, berbahagialah, maka berbahagialah kamu. Ketika kita mengetahui perintah Tuhan, ketika kita mengetahui kebenaran firman Tuhan lewat perintah titah-titahnya, apa yang Dia sampaikan, maka kita dikatakan berbahagia. Kata berbahagia adalah memiliki satu kepuasan yang sangat. Dan kata kepuasan sangat ini bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi. Berarti di dalam segala keadaan, baik menurut dunia itu buruk, baik menurut dunia itu baik, kita selalu dapat berbahagia, selalu dapat hidup diberkati, memiliki satu kepuasan yang tidak terukur, baik kebenaran, baik damai sejahtera maupun sukacita yang telah Allah berikan. Lalu dalam kalimat berikutnya dikatakan demikian, jika kamu melakukannya. Jadi tidak hanya mengetahui, orang yang berbahagia adalah mereka yang mengetahui dan melakukannya. Matius 7 mengatakan ada dua orang yang membangun. Dan orang yang membangun di atas batu itu adalah orang bijaksana. Siapakah ia? Ia yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Saudara, untuk kita dapat 5 tadi, sebentar saya bacakan lagi. Untuk kita dapat menikmati tujuan Allah, mengerti dalam hidup ini tentang tujuan kita ke depan, maka kita perlu mengetahui kebenaran firman Tuhan.
Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita tahu tujuan kita, kita mengetahui arah kita. Ketika kita mengetahui arah kita, maka kita dapat mendefinisikan kata sukses sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Baru kemudian kita mengetahui peran kita di dunia dan dapat kita mengenali bentuk shape sehingga kita berada di dalam lingkungan yang tepat dan mengetahui bahwa Allah memakai kehidupan kita dengan cara-cara unik yang Tuhan telah berikan, tetapkan untuk kita melayani. Saudara, mari sama-sama kita mencari kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau firman-Mu datang mengingatkan kami betapa pentingnya firman itu supaya kami mengetahui tujuan Allah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berbahagia dan lengkaplah kebahagiaan kami ketika kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dan hidup di dalamnya. Ampuni kami, kekurangan kami, dan Tuhan tolonglah sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Memberkati hari ini Tuhan, memberkati kehidupan kami, umat ketebus-Mu, hamba-hamba-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan dalam kehendak Tuhan hari ini boleh Tuhan buat berhasil. Berdoa bagi mereka yang terbaring sakit dalam pergumulan, Tuhan tolong campur tangan dalam nama Yesus. Ada pertolongan, ada bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan, dan ada jalan keluar. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang dalam kebimbangan dan keraguan untuk mengambil satu keputusan pilihan, Tuhan Engkau yang akan memimpin dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh memiliki keputusan yang pasti, keyakinan yang teguh akan pilihan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami pasrahkan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.